Halo Sobat Cerdas, saya Thomas dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Ini adalah seri pertama dari SMART. Dan pada seri ini, kita akan membahas tentang pentingnya karya sastra. Sayangnya, beberapa orang dari kita menganggap buku dan juga karya sastra bukan hal yang cukup penting. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap bahwa orang yang membaca buku di tempat umum adalah orang yang aneh. Sebenarnya, apakah karya sastra di zaman ini masih relevan? Dan apakah ada manfaat dari membaca karya sastra? Profesor Novita Dewi, profesor perempuan pertama di Universitas Sanata Dharma, akan memberikan sudut pandangnya mengenai pentingnya membaca karya sastra. Jadi, Sobat Smart, selamat menyaksikan. Tidak perlu membakar buku-buku untuk menghancurkan suatu budaya bangsa. Buat saja orang berhenti membaca. Kalimat bijak ini disampaikan oleh Ray Bradbury. Pengarang Amerika pasca perang ini dikenal sebagai penulis fiksi sains, meskipun Bradbury sendiri lebih senang disebut pengarang cerita fantasi. Tentang bakar-membakar buku ini, Bradbury menulis Fahrenheit 451 yang sudah difilmkan setengah abad yang lalu dan dibuat lagi versi barunya pada 2018. Ceritanya tentang seorang pemadam kebakaran bernama Guy Montag. Tokoh ini diperintahkan untuk membakar semua buku di perpustakaan atau di rumah milik perorangan karena buku-buku dianggap barang haram yang dapat menggoyahkan ideologi negara. Namun, alih-alih membakarnya, buku-buku itu justru dibaca sendiri oleh Guy Montag. Fahrenheit 451 menggambarkan sebuah dunia yang dikendalikan oleh pengawasan, robot, dan realitas virtual. Ini visi yang sangat modern memang, tetapi juga sangat memprihatinkan karena melampaui kemanusiaan manusia. Ditulis tahun 1953 pada puncak Perang Dingin, ada paranoia politik dan ketakutan yang melanda luas di seluruh Amerika Serikat saat itu. Negara itu sedang garang-garangnya memerangi paham komunisme. Televisi mulai muncul saat itu. Hampir setiap rumah tangga mempunyai televisi. Masyarakat dibiarkan tersihir oleh hiburan-hiburan. Mereka dilarang membaca buku. Karena itu orang jadi malas untuk berpikir kritis. Imajinasi mereka melemah karena kemampuan abstraksi juga makin rendah. Karya Bradbury ini hanya salah satu contoh saja dari banyak karya sastra yang tetap relevan sepanjang masa. Pembaca harus secara aktif menghidupkan terus-menerus buku-buku yang dibacanya. Pembaca harus menemukan roh dari buku-buku yang dibaca, memberikan tafsiran-tafsiran baru sambil mencari sangkutannya dengan persoalan-persoalan saat ini. Mengapa kita perlu akrab dengan sastra? Sastra membantu kita memahami diri sendiri dan sesama. Sastra membuat kita berempati pada berbagai pengalaman hidup manusia. Sastra membantu kita membaca masalah lingkungan. Saat ini dunia kita sedang sakit. Budaya yang mengagung-agungkan rasionalitas biasanya meminggirkan imajinasi. Sains dan teknologi misalnya merupakan modus pemaparan yang penting. Tetapi ilmu pengetahuan harus dipadukan dengan pengalaman-pengalaman yang sublim seperti seni dan sastra. Pemaparan yang bernilai estetis inilah yang membuat karakter kita berkembang menjadi lebih holistik, lebih utuh. Bacalah buku-buku sastra dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ada banyak
versi cetak maupun digital. Pilih mana yang paling nyaman saja, jangan membebani. Sastra asing maupun sastra tanah air, terjemahan atau asli. Paling tidak, bacalah Pramudia Anantatur. Kalau takut dengan ketebalan, mulai dulu dengan cerpen-cerpennya. Cerpen Sunat, Inem, Dongos dan Babu, itu semua cerpen-cerpen yang menarik. Setelah itu kita bisa meningkat sedikit dengan novel yang cukup panjang, atau bahkan mungkin novel pendek seperti Korupsi, Gadis Pantai, Bukan Pasar Malam, dan sebagainya. Setelah itu kita akan merasa ketagihan membaca Pramudia. Coba saja. Hampir semua buku Pramudia saya sudah membaca dan semua saya senang. Namun yang berkesan barangkali Bukan Pasar Malam. Di situ diceritakan bahwa jika rumah seseorang itu dari luar nampak jelek, itu karena penghuni di dalamnya itu juga sedang sakit. Kalimat itu sungguh mengesankan buat saya. Jadi, Sobat Smart, Profesor Novita Dewi sudah menjelaskan kepada kita bahwa karya sastra bisa menjadi sarana untuk berefleksi dan juga berefraksi. Dengan membaca karya sastra, kita bisa berimajinasi dan bahkan kita bisa memandang sesuatu dari sudut pandang yang lain. Oleh karena itu, Sobat Smart, kita bisa mulai untuk membaca apapun yang kita suka. Mulailah membaca dan cintai karya sastra Indonesia.